Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya mau tanya, jika ada seorang suami istri yang tidak punya anak dan punya harta bersama karena usaha merintis bersama dan istrinya meninggal dunia, bagaimana cara membagi warisnya? Apakah harus dibagi dua? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah suami istri, tidak ada istilah gonogini itu. Hakmu adalah hakmu wahai istri, hakmu adalah hakmu wahai para suami. Islam menjaga hak. Kalau seorang istri punya harta miliknya sendiri, ya miliknya sendiri. Bukan berarti langsung dipotong berdua dengan suami. Atau seorang suami menikah dengan seorang perempuan punya tanah 1 hektar. Besok cerai, ya tanah 1 hektar tetap miliknya seorang suami. Bukan langsung dipotong separuh. Gonogini tidak ada. Di dalam Islam gonogini tidak ada. Akan tapi jika ada seorang suami istri memang ada kesepakatan bekerja bersama, ya, bekerja bersama, ikatan ya. Kalau tidak ada ikatan kerja bersama, maka sifatnya seorang istri adalah membantu seorang suami. Sebab pada hakikatnya seorang istri adalah menjadi ngurusi di rumahnya. Kerjaan istri itu dibuat oleh Allah seindah mungkin. Tidak harus berurusan dengan karyawan, tidak harus berurusan dengan terik matahari, tidak harus berurusan dengan lumpur, tidak harus berurusan dengan petir. Tapi seorang istri kerjaannya adalah di rumah. Aslinya semacam itu. Resikonya kecil seorang istri, karena Allah sayang kepada wanita. Tapi seorang suami resikonya adalah berat. Di pinggir jalan, urusan dengan orang, terik matahari, hujan, lumpur, macam-macam, mobil macet segala macam, itu para suami itu. Sehingga fungsi seorang istri dalam hal ini adalah membantu seorang suami, sehingga sifatnya membantu dan dia berhak mendapatkan kasih sayang dari seorang suami. Kasih sayangnya ya maksimal dong seorang suami mencintai istrinya, dan nafkah, kebutuhannya dipenuhi dan seterusnya. Ini adalah seorang istri, dan seenak-enaknya wanita adalah yang ada di dalam Islam. Kemudian masalah apa yang dikerjakan, jika memang tidak ada kesepakatan ini sebagai kerja bersama, maka tergantung itu adalah milik siapa semula. Mungkin usaha adalah milik seorang istri, tapi ikrar seorang suami membantu, ya membantu sifatnya. Atau usaha seorang suami, istri membantu, ya miliknya sang suami. Sebab kaidahnya, semua orang yang berakal, jika bekerja di tempatnya seseorang, jika tidak ada akad, itu artinya gratis. Anda tiba-tiba masuk ke rumahnya seseorang, Pak, saya mau bantu-bantu. Oh iya bantu, nggak ada akad kan? Ya gratis, nggak usah digaji. Kecuali anak kecil bersama kita tiba-tiba kerja, karena akalnya, karena anak kecil belum bisa membuat satu transaksi. Anak kecil sama. Makanya kalau kita memperkerjakan anak kecil, biarpun tidak ada transaksi, maka kita wajib memberinya. Tapi kalau orang tua, tiba-tiba orang yang sudah berakal kok bekerja, gratis. Makanya kalau saya naik becak itu aslinya gratis. Makanya saya kalau naik becak harus ada hitung-hitungannya loh, berapa? Enggak. Oh, karena dia adalah orang berakal. Dan dengan seperti itu sebenarnya untuk keindahan, coba. Dinaikin sedikit pusing kan waktu naik becak. Jadi harus ada kesepakatan. Oh, enggak usah gampang terus. Oh, enggak, saya enggak mau. Saya ngomong, saya tukang becak, tukang angkat-angkat di stasiun, enggak bisa karena enggak jelas nanti. Pokoknya kaidahnya jika ada orang berakal, kalau Anda bekerja di tempatnya seseorang, lah kok tanpa ada akad, itu artinya gratis. Anda gratis, nggak ada akad, karena Anda berakal. Kalau Anda butuh gaji, Anda harus ada akad. Berapa? Saya akan kerja di mahmu berapa? Mungkin dia tidak butuh pekerjaan. Seenaknya saya tiba-tiba kerja akhir bulan minta gaji lu. Nah, saya enggak nyuruh ente kerja kok. Nah, tapi kan tahu diri dong loh. Tahu diri ente. Anda enggak butuh kerjaan, ente kerja tiba-tiba ente bersihin rumput, ini. Siapa yang nyuruh kan? Nggak bisa dipaksa untuk membayarnya, nggak bisa. Karena indah dalam syariat harus ada akad transaksi. Kemudian setelah suami meninggal, lalu suami sudah meninggal kok, suaminya tidak akan menuntut lagi. Apa istri meninggal misalnya, bagaimana pembagiannya? Ya tinggal dikembalikan kepada itu milik siapa. Kalau miliknya sang suami, maka kalau istri meninggal dunia, kalau ternyata semuanya itu milik sang suami, ya istri tidak punya peninggalan.
Kalau ternyata itu adalah miliknya sang istri, maka suami mewarisi. Selebihnya diwarisi oleh saudaranya kalau ada. Suami langsung ngambil separuh daripada harta. Selebihnya adalah dia punya saudara atau tidak. Memang tidak punya anak, sebab saudara juga mewarisi. Mungkin ibunya, mungkin kakeknya. Jadi seperti itu kasusnya. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini sering terjadi. Bahkan seorang istri cuman kadang-kadang tidak dicermati. Tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya tamak kepada dunia, itu awal musibah. Seorang ibu itu bertanya. Seorang ibu, suaminya meninggal dunia, punya anak 2. Seorang ibu, suaminya meninggal dunia, punya anak 2. Sampai datang ke sini tanya, minta gono gini. Anaknya 1 laki, 1 perempuan. Suaminya meninggal dunia, akhirnya tanya, Buya, harta suami saya kan kerja dengan saya. Ayo terus. Setelah suami saya meninggal itu gimana pembagian warisnya itu? Apakah separuh diberikan ke saya dulu atau bagaimana? Siapa yang mewarisi? Punya anak 2. Anaknya dari ibu juga? Ya, anak saya 2 dengan suami saya itu. Aneh, berarti dia mau rebutan dengan anaknya kan? Tidak masuk akal, otaknya itu ada di mana ini ibu ini? Kok masih mikir begitu loh? Semestinya selesai dia mendapatkan bagian 1/8 karena suaminya punya anak. 1/8 karena suaminya punya anak. 1/8 adalah rezeki nomplok. Selebihnya dikasihkan anak, lidzakari mithlu hadil unthayain. Lah kok mau dipotong dulu bagian anaknya, mau tak ambil dulu. Dia tidak sadar kalau dia juga mengambil milik anaknya nanti. Keunikan urusan waris itu semuanya adalah kembali kepada hatinya yang tidak benar. Baik, urusan waris tolong yang perlu ditanamkan adalah keinsyafan. Kalau urusan membagi waris adalah ilmu 24 jam. Bahkan sekarang ilmu gampang, adanya komputer, tek beres. Tapi yang menjadi masalah bukan itu. Akan yang menjadi masalah adalah keinsyafan untuk membagi waris dengan benar. Jangan tamak kepada sesuatu yang bukan milik kita. Hati-hati, segala yang bukan milik kita akan haram, dan haram akan menjadikan keras hati kita, dan kekerasan hati menjauhkan kita susah menerima kebenaran, dan jauhkannya orang dari kebenaran jauh dari Allah dan jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.